Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita renungkan bersama hari ini sangat indah. Yesus dan para muridnya meninggalkan sebuah desa di Samaria dan melanjutkan perjalanan menuju ke Yerusalem. Perjalanan Yesus ke Yerusalem akan diwarnai dengan penderitaan, namun ia tetap teguh untuk mewujudkannya. Ketika itu ada 3 orang yang bercita-cita untuk mengikuti Yesus dari dekat dan terlibat dalam mewartakan kerajaan Injil. Orang pertama, ia kelihatan sudah mengenal Yesus. Ia datang dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Ini merupakan sebuah pernyataan yang mengatakan tentang keinginannya untuk mengikuti Yesus. Namun Yesus mengetahui motivasinya sehingga ia berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Perhatikanlah bahwa Santo Lukas menyebut orang pertama ini sebagai seorang tanpa ada identitas diri yang jelas, berniat untuk mengikuti Yesus. Ini kiranya mewakili kita semua. Namun Yesus meminta orang itu untuk merefleksikannya baik-baik keinginannya sebelum mengambil keputusan yang benar untuk mengikuti Yesus. Yesus mengingatkan orang pertama ini tentang adanya bahwa pola hidup gampang dan kelekatan terhadap harta duniawi. Yesus sendiri adalah anak Allah yang rela menjadi miskin supaya kita bermartabat sebagai anak Allah. Maka orang harus berani menyangkal diri supaya sepadan dengan Yesus. Lalu orang kedua, Santo Lukas menyebutnya orang lain. Yesus sendiri memanggilnya dengan ajakan yang sifatnya kategoris, "Ikutlah aku." Orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Yesus menjawabnya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan mewartakan kerajaan Allah di mana-mana." Orang kedua ini memiliki keunikan, yakni ia dipanggil langsung oleh Yesus. Yesus juga memberikan perintah langsung kepadanya untuk mewartakan kerajaan Allah. Namun orang ini masih menyadari sebuah tugas pengabdian kepada orang tuanya, yakni menguburkan mereka saat meninggal dunia. Ini adalah sebuah tugas suci seorang anak terhadap orang tuanya. Yesus memang tidak bermaksud menghapus perintah Allah yang keempat, namun ia meminta orang itu untuk memprioritaskan kerajaan Allah. Yesus menunjukkan dirinya sebagai yang berkuasa untuk membangkitkan badan. Sebab itu, manusia tidak perlu gelisah karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup.
orang itu harus menyadari tugasnya untuk mewatakan kerajaan Allah dengan sukacita. Lalu orang ketiga, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Yesus menjawabnya, "Setiap orang yang siap untuk membayar tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Yesus menolak permintaan orang ketiga ini untuk pemamitan karena ia menekankan urgensi kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak boleh ditunda perwataannya karena Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk menggenapinya. Sebab itu, orang harus berani memberi diri secara total demi kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika orang mendapat panggilan untuk mengikuti Yesus ini mewakili kehidupan Anda dan saya. Kita sebagai manusia perlu menyangka diri dan bersikap radikal dalam mengikuti Yesus. Banyak di antara kita bersikap seperti orang pertama yang hatinya masih melekat pada harta dunia. Harta itu sudah menghalanginya untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa menjadi orang kedua yang masih melekat dengan keluarga. Yesus meminta kita untuk memiliki skala prioritas. Dan prioritas pertama adalah kerajaan Allah. Kita bisa menjadi orang ketiga yang masih perlu pemamitan dengan keluarga. Padahal kerajaan itu sangat mendesak untuk diwatakan kepada semua orang. Yesus hendak menggenapinya segera. Ketiga tipe ini menggambarkan hidup kita sebagai pengikut Yesus Kristus di dunia ini. Anda termasuk tipe yang mana? Saudara-saudari, pada hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk mewatakan dengan tegas sebuah kata, yakni siap untuk terlibat aktif dalam mewatakan kerajaan Allah. Mari kita menunjukkan kesetiaan sebagai orang yang dibaptis. Tugas kita adalah mewatakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Kita adalah misionaris yang siap memberi diri tanpa tuntutan apapun. Karena Yesus sudah lebih dahulu melayani dan mengasihi kita. Tugas kita adalah mewatakan kerajaan Allah dengan sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.